Halo, saya Salsabila Nur Azura. Di sini, saya akan menjelaskan tentang aktualisasi nilai persatuan bangsa. Yuk, simak videonya. Setiap negara di dunia mempunyai ideologi yang dianut. Jenis ideologi bermacam-macam, yaitu sosialis, komunis, liberal, kapitalis, maupun ideologi lainnya. Indonesia mempunyai ideologi sendiri yang menjadi dasar pandangan hidup serta kepribadian bangsa. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca, berarti lima, dan sila yang berarti dasar atau asas. Menurut Noto Negoro, Pancasila ialah dasar falsafah dan ideologi negara yang akan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia demi persatuan bangsa serta menjadi lambang persatuan dan kesatuan akan eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Adanya ideologi saja tidak akan berimbas banyak pada negara jika tidak dilakukan penerapan pada kehidupan masyarakat. Untuk itulah dilakukan aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila dapat dilakukan dalam bentuk objektif dan subjektif. Perbedaan kedua bentuk aktualisasi tersebut terletak pada cara pelaksanaannya. Aktualisasi Pancasila secara objektif berbentuk penjabaran nilai-nilai Pancasila secara nyata, yaitu dalam bentuk norma penyelenggaraan aspek negara di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Aktualisasi objektif berkaitan dengan pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Sementara, aktualisasi Pancasila secara subjektif yaitu merealisasikan penjabaran norma kepada individu masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Muchtar Kusumaatmadja, nilai kesatuan dan persatuan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasan diberlakukan menjadi hukum nasional adalah agar semua masyarakat dapat melaksanakan aturan hukum tersebut secara merata dan terhindar dari adanya ketimpangan hukum. Nilai hukum nasional ini didasarkan pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila bersifat mengikat seluruh masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai macam latar belakang budaya, agar selalu bersatu dan tidak tercerai-berai dalam bernegara. Sila ini juga mengandung arti bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi peraturan dan kesatuan dengan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongan. Nilai sila ketiga memiliki peranan penting dalam menjaga persatuan serta melindungi segenap bangsa untuk dapat bersatu dalam keberagaman dan berdampingan serta bersatu dalam kebinekaan. Jika lebih dalam, maka harus mempelajari butir-butir Pancasila sila ketiga, yaitu 1. Mendahulukan kepentingan negara, kesatuan, persatuan, dan keselamatan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Adanya rasa atau sikap rela berkorban pada bangsa dan negara Indonesia menjadikan kita lebih mampu dalam memperjuangkan kepentingan negara ini. Dengan adanya sikap rela berkorban bagi bangsa negara Indonesia, maka hal itu dapat menjadi modal dalam persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Cinta tanah air dan bangsa. Sila ketiga persatuan Indonesia ini dapat menjadi kunci akan kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dengan adanya sikap persatuan, maka ada rasa cinta dan pada tanah air Indonesia. Kecintaan ini juga mengajarkan kita untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara dari ancaman bangsa luar. 4. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 5. Memperluas pergaulan demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.
Di masa lalu, ketika Indonesia masih terdiri dari beberapa kerajaan, pergaulan di negara ini masih terkesan dikotak-kotakkan. Setelah Indonesia merdeka, pergaulan bangsa Indonesia pun harus meluas. Walaupun ada perbedaan suku, bahasa, adat, dan agama. Dengan demikian, kita telah mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia. Ada beberapa instrumen yang membuat sebuah negara bersatu, yaitu 1. Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia. 2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara Indonesia. 3. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia. 4. Burung Garuda sebagai lambang NKRI. 5. Bendera merah putih sebagai bendera Indonesia. 6. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. 7. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. 8. Konsep wawasan Nusantara. 9. Kebudayaan daerah sebagai kebudayaan nasional. 10. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh implementasi dari aktualisasi Persatuan Indonesia. 1. Mencintai produk buatan sendiri. Dengan mencintai dan saling mendukung antar masyarakat, maka akan tercipta persatuan Indonesia yang dapat berdampak positif pada peningkatan ekonomi dan perkembangan negara. 2. Tidak melakukan diskriminasi. Diskriminasi dapat terjadi karena suatu golongan yang merasa lebih superior daripada golongan lainnya. Diskriminasi terjadi seringkali diawali dengan prasangka. Dengan adanya prasangka, kita membuat seolah-olah terdapat perbedaan antara kita dengan orang lain. Pembedaan ini lumrah terjadi karena kita adalah makhluk sosial yang secara alami ingin berkumpul dengan orang-orang yang memiliki persamaan dengan kita. Prasangka seringkali didasari pada ketidakpahaman, ketidakpedulian pada kelompok di luar kelompoknya, atau ketakutan atas perbedaan, serta kecenderungan untuk selalu bersama dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Prasangka makin diperparah dengan cap buruk atau stigma dan stereotip. Cap buruk ini sering didasarkan pada berbagai fakta yang menjurus pada kesamaan pola, sehingga seringkali kita menggeneralisasi seseorang atas dasar kelompoknya. Cap buruk ini dipelajari seseorang atas konstruksi sosial yang didapatkannya dari masyarakat, tetangga, keluarga, orang tua, sekolah, media, dan sebagainya. Diskriminasi terjadi ketika cap buruk dan prasangka yang diberikan kepada orang lain itu sudah berubah menjadi aksi. Diskriminasi yang dimaksud bersifat luas, dapat dilakukan oleh siapa saja dan tidak terbatas hanya pada masyarakat saja. Diskriminasi dapat juga dilakukan oleh pemangku kekuasaan, salah satunya melalui pembuatan peraturan yang menyudutkan kelompok tertentu dan memperlakukan mereka secara tidak adil. 3. Memiliki sikap menghormati dan toleransi antar umat beragama. Menghormati kebebasan beragama dan tidak merasa lebih baik dari agama lain untuk menghindari pertikaian yang dapat menimbulkan korban jiwa. Sekian materi yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.